2005 saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN. Saya ditelepon oleh Istana pada saat SBY. Adalah orang pangkatnya Brigjen telepon saya, kita mau ketemu. Tahu-tahu di dalam ruangan itu saya dilantik jam 11, diminta ketemu jam 4. Ketemu dengan pejabat Istana. Oke. Tahu-tahu orang ini ada di dalam. Si Reza Khalid ini? Reza Khalid. Loh, saya telepon yang bikin janji. Kenapa ada di sini? Enggak, kita mau ketemu memang dia. Siapa yang minta ketemu saya? Terus kata dia hanya menyatakan begini, saya hanya minta, saya jangan diganggu bisnis saya. Saya langsung berdiri, ku ganggu kau. Waduh. Selama aku menjabat, ku ganggu kau. Umur saya saat itu 40 tahun. Jadi masih menjadi. Masih berani-beraninya, Pak. Tapi habis ku ganggu kau. Bapak diganggu enggak? Besoknya telepon, Pak, siap-siap diganti dari penguasa. Siap-siaplah diganti. Tapi alhamdulillah nggak diganti. Diangkatlah Ari Sumarno menjadi Dirut, Endriarto Sutarto Komut, masuk Sudirman Said. Nah, itu 2007 sampai awal 2009 itu dimatikan Petral oleh trio ini. Akhirnya Reza Khalid mati lagi. Jadi mati. Nah, terus 2009 datang instruksi, digantilah Ari Sumarno, Endriarto Sutarto berhenti, Sudirman Said diberhentikan. Atas perintah Bukaret itu dihentikan semua dan dihidupkan lagi Petral oleh Reza Khalid. Wah, kalah lagi kita nih. Jadi saya dengan Sudirman Said itu, ini kalah lagi kita. Nah, terus Jokowi menjadi presiden 2014. Kan hidup lagi sampai 2014. Sudirman Said Menteri SDM. Kita ketemu lagi kasus Papa minta saham. Ketemu Reza Khalid lagi. Kita matiin lagi. Wah, senang kita mati. Nah, terus tahu-tahu menikah Gibran. Kita masih lagi perang tuh, Papa minta saham. Kok Reza Khalid jadi tamu istimewa, tamu VVIP. Waduh, masuk lagi barang ini. Saya ke Solo hanya ingin tahu siapa undangan datang. Pak Dirman, Reza Khalid datang. Loh, kok dia datang? Tahu-tahu dilihat di foto khusus. Wah, mati kita ini. Ini gila ini. Ini permainan apa yang terjadi? Nah, yang menariknya, setelah itu, setiap ada undangan Jokowi, ada dia di depan. Wah, masuk barang ini. Setelah itu, 2016, ya kita semua yang ini diberhentikan, kan? Nah, 2015, Petral kita bubarkan. Nah, supaya publik paham, yang bubarkan Sudirman Said loh. Akhirnya 2016 kan menteri-menteri yang punya idealisme kan dipecat semua kan. Anies Baswedan, Rizal Ramli, Sudirman Said, Ferry Muslilah Baldan. Semua diberhentikan oleh Jokowi. Nah, mulai 2018 muncul permainan baru sampai 2003 yang merugikan oplosan. Permainan ini baru karena ternyata Reza Khalid sedang membangun kilang, membangun storage. Jadi bukan lagi pedagang. Lewat anaknya. Permainan ini berlangsung 2018 sampai 2023. Kenapa 2023 berhenti? Artinya dia takut ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Said Didu bicara panjang lebar tentang Reza Khalid. Bagaimana orang ini bersama dengan Sudirman Said sebenarnya telah membendung migas itu, ya, mafia migas. Dan sayangnya ternyata Jokowi lah yang melindungi, ya, Reza Khalid ini beroperasi, bahkan menjadi anak emas atau diistimewakan. Itu tercermin dari Reza Khalid, ya, saat para menteri yang punya integritas termasuk Sudirman Said ini didepak dari istana, tetapi juga ketika ada undangan, ada Jokowi, Reza Khalid selalu di depan. Termasuk ketika Jokowi ngantenan. Jadi ada apa ini? Ya kan? Apakah Reza Khalid menjalankan agendanya Jokowi? Karena kabarnya ini semua penguasa termasuk SBY, bahkan pada masa Orde Baru itu Reza Khalid itu selalu dekat dengan istana. Dan mungkin karena keterampilan Reza Khalid itu sedemikian rupa, ya kan? Ketika Sudirman Said mau menggusur Petral misalnya dan lain sebagainya, ya malah yang dikorbankan juga Sudirman Said itu. Jangan ganggu-ganggu dia, ya. Pada saat Said Didu menjadi Sekjen BUMN, ya kan, diketemukan itu, awas lo ya, kamu jangan ganggu-ganggu dia. Nah, tetapi Sudirman Said mau melangkah untuk menghancurkan mafia-mafia ini, ya. Sudirman Said nih orangnya
kalem aja sebetulnya. Kalau ngomong itu kalem gitu kan. Tapi keberanian, ketegasannya nggak bisa diragukan gitu. Berani karena tidak bisa disogok-sogok begitu ya. Tetapi ternyata yang berkepentingan untuk menjaga Riza Khalid ini adalah Jokowi itu sendiri. Ya. Ya, siapa yang berani mengganggu Riza Khalid dalam hal ini? Misalnya menteri masalah minyak, SDM apa menteri apa zaman itu namanya Riza Khalid, ya ditendanglah. Cari menteri lain yang justru bisa diajak kerjasama. Siapa yang mendapatkan bagian terbanyak dari mafia minyak ini? Apa Riza Khalid? Apa bosnya? Biasanya, pemirsa, ya, yang seperti ini dalam dunia mafia, yang dapat paling banyak itu adalah bosnya, ya. Dan tiba-tiba selain Riza Khalid, ya, Jokowi dukung Prabowo. Ada gesekan antara Riza Khalid dan Prabowo. Ini seperti blessing in disguise, ya. Ada hikmah, ada karunia di balik bencana bagi umat Islam. Mungkin motivasinya balas dendam Prabowo ke Riza Khalid ini, tetapi ini justru menjadi bagus gitu kan. Dan ketika Riza Khalid ini bermusuhan dengan Prabowo, yang kejang-kejang adalah Jokowi itu. Shock Jokowi menghadapi situasi ini, karena ketika Riza Khalid itu kemudian nanti bisa ditangkap, ya sudah sekarang jadi tersangka dan sudah DPO, Parlemen Malaysia juga tidak ingin melindungi. Ini dinyatakan secara langsung oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim punya hubungan dekat dengan Prabowo, maka terbongkar semua. Satu mafia terbongkar, ya, di sumber geng Solo, maka mafia-mafia lain yang ingin tidak dihancurkan, ya, paling tidak itu ya akan memberikan bocoran-bocoran. Dan ketika diketahui Gibran memang sudah betul-betul disiapkan oleh geng Solo untuk mengkudeta itu, ya ini kehancuran yang luar biasa. Kabarnya, pemirsa, ya keinginan untuk kabur, ya dievakuasi dari Indonesia itu sudah muncul. Karena ya setua-tuanya Prabowo, dia punya jaringan militer yang lebih kuat. Dan jaringan militer ini, ya keterampilannya untuk kelahi. Kalau misalnya dibandingkan dengan polisi mungkin ada yang pro Jokowi banyak gitu kan. Tetapi kan ada yang nasionalisme jauh lebih banyak daripada yang begitu kan. Nah, kalau sampai seperti itu, wah rame ini negara ini, ya. Kita lihat aja ujungnya sampai apa ini. Kalau serius Prabowo memberdayakan kejaksaan dan Riza Khalid dijemput paksa, orang yang pingsan pertama kali bisa jadi adalah Mukidi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.